Selamat datang di channel YouTube Fernando De Caprio. Channel tempat berkumpulnya orang-orang pintar. Kata orang bijak, orang pintar hanya ketemu orang pintar. Orang pintar tidak akan ketemu dengan orang bebal. Pada hari ini saya kedatangan sobat saya yang sudah halang merintang di dunia peradilan, khususnya peradilan pajak. Beliau terkenal sangat piawai dalam menangani kasus perpajakan. Beliau adalah seorang advokat. Beliau juga seorang dosen di salah satu universitas ternama di Jakarta. Kami hari ini akan membahas bagaimana kasus pajak serta bagaimana terjadinya kriminalisasi terhadap seorang advokat terkait dengan rancangan undang-undang KUHP. Beliau adalah salah satu narasumber di Komisi 3 dalam pencabutan kriminalisasi seorang pengacara. Inilah dia teman saya, bro saya, yang hari ini berkenan datang ke acara podcast saya. Tak lama-lama lagi, bro saya, Dr. Mangaranap Selai. Selamat datang, bro. Selamat siang, bro. Selamat siang, bro. Oh, siap. Udah lama nggak jumpa ya. Sudah lama nggak jumpa. Ini saya, bro nih, saya telepon. Saya lupa tadi. Kami pernah nangani perkara pidana korupsi, ya. Betul. Memegang salah satu kepala daerah, ya bro ya. Betul. Kita nih tiktokan nih, Teman seperjuangan. teman seperjuangan. Ya. Sekarang bisa berada di channel YouTube Bro Fernando ya. Siap. Memang advokat itu harus futuristik dia. Oke. Harus bisa membuat terobosan-terobosan agar officium nobile itu benar-benar bisa nyata ya. Karena sekarang ini officium nobile itu kan masih menjadi tanda tanya. Betul. Betulkah ada officium nobile di advokat kan gitu ya. Dan itu tugas advokat yang harus membuktikan kalau dia memang nobile dia. Mulai dia mulia, ya kan? Bukan hanya sekedar panggilan penggitu saja kan. Tidak, itu bukan pangkat yang kita dapat di jabatan di struktur pemerintahan ya kan. Itu adalah sebuah ungkapan yang diberikan orang pada mulanya terhadap suatu profesi yang dikatakan. Karena pada saat itu sangat jarang orang mau berhadapan dengan kekuasaan yang absolut. Karena itu udah pasti cari penyakit kan. Nah bayangkan pada saat itu muncul sebuah profesi yang mau menjadi pihak ya terhadap dari masyarakat melawan kekuasaan. Dan tidak dibayar. Pada saat itu. Akhirnya masyarakat berkata, mulia ini profesi kan. Kok ada profesi seperti ini nggak dibayar tapi mau jadi pihak membantu kita melawan kekuasaan. Akhirnya muncullah itu yang disebut dengan officium nobile. Nah sekarang ada relevansinya ke dalam dunia modern seperti ini. Ya mungkin ada tanggung jawab moral yang harus kita jaga marwah dari advokat tersebut. Ya. Karena satu-satunya memang yang benar-benar officium nobile itu advokat. Ada banyak profesi yang dikatakan mulia. Contohnya dokter. Ya. Tapi kalau kita lihat sejarah kedokteran, itu rata-rata mereka pingin atau bercita-cita ada di pihak kekuasaan. Atau bekerja di rumah sakit pemerintah, ya kan? Tapi kalau advokat, ya, dia selalu berada di luar struktur dia. Mana mau dia begitu ada advokat masuk di struktur pemerintahan, dia harus nonaktif. Mulia dia. Gitu. Disitulah sebenarnya pemerintah harus benar-benar melihat dan mengapresiasi daripada tugas-tugas
profesi Avokat. advokat ini. Mhm. Jangan dianggap menjadi lawan ya. Iya, iya. Tidak ada sistem peradilan kalau tidak ada advokat. Ya, Iya, advokat itu adalah tuntutan human rights. Oke. Ya. Bayangkan kalau umpamanya tidak ada advokat, mana ada pengadilan? Betul, betul. Nah, itulah kemarin ketika pemerintah berupaya untuk supaya di era Jokowi ini tentang RUU KUHP itu kalau bisa dipositifkan gitu ya. Mhm. Khusus mengenai pasal 283 tentang advokat curang ya. Mhm. Kita sangat concern di situ. Oke, sebentar Bro, jangan dulu nih. Ini bro gua nih inilah dia apa ya? Dia langsung dang 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 gitu. Iya, iya. Ini Iya, kan- artinya ini kita masih pemanasan udah. brainstorming dulu kan. Brainstorm udah langsung Benar. deh itu. Waduh, inilah bedanya memang kalau seorang avokat itu pendidik, Iya. seorang dokter pula sama kayak saya. Kalau saya diwawancara orang dang 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 gitu. Ini Karena kalau di luar negeri, Aha. dokter itu gelarnya disebut PhD. Oke. Jadi filosofis dokter ya. Jadi dokter filosofis. Oke. Jadi nggak bicara yuridis lagi. Mhm. Ini udah bicara tentang filosofi tentang hukum itu kan. Oke. Tidak lagi bicara pasal kalau di luar Kalau negeri. udah Iya. dokter ya. Kalau jadi artinya kadang-kadang itulah pantang dipancing kalau kalau udah bicara hukum kan. Iya, iya, iya. Ada aja gitu yang bakal yang menjadi tema yang menarik untuk dibahas Iya, dan iya. memberi solusi kepada pemerintah Iya, iya. gitu bro. Ya, ini luar biasa nih ya. Jadi beliau ini menjadi ahli ya di kemarin di Komisi 3 saya dengar dari sumber terpercaya. Ya karena dia seorang dosen ya, seorang praktisi khususnya di peradilan pajak. Hari ini beliau mau memberikan pembelajaran kepada masyarakat di luar sana bagaimana masyarakat atau bahkan avokat yang mungkin bisa dikriminalisasi di peradilan pajak. Ya, saya mau menggali dari beliau karena memang beliau spesialisasinya. Ya, mungkin kalau masalah pajak ada yang nanti penonton channel YouTube saya boleh hubungi beliau, bikin komen di situ. Mau ada kasus pajak biar saya ini kan ke Bro Dr. Mangaranap Sirait. Bro, Ya. kasus pajak apa yang pernah Bro tangani yang membuat Bro tuh menghabiskan energi, pikiran, dan biaya? Walaupun di sesudah itu kita nggak bisa pungkiri bahwasanya seorang advokat pasti akan dibayar success fee-nya Ya. dan operasional. Nah, kasus apa Bro yang membuat Bro itu waduh kayaknya terkuras energi dan pikiran serta biaya? Iya, jadi memang pajak itu tatarannya dalam tataran konstitusi dia ya. Oke. Pasal 23A itu menyatakan bahwa pajak itu bersifat memaksa dia. Jadi pantaslah memang bahwa sifat memaksa itu di dalam undang-undang yang sekarang udah berubah menjadi undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan gitu ya, Oke. bahwa penegakan hukum pajak itu bersifat represif, tetapi dilakukan asasnya asas ultimum remedium. Jadi di sini udah ada paradoks ya. Yang paling bermasalah sebenarnya di sini ada barrier yang dilakukan terhadap advokat. Ya, saya melihat bahwa pidana pajak itu kan ditangani secara khusus oleh penyidik PPNS khusus pajak ya. Oke. Dia tidak bisa ditarik kepada penyidik Kepolisian. kepolisian. Ya. Nah, sementara kita tahu logika-logika orang pajak itu kan logika-logika matematika, Oke. logika angka, logika akuntansi, logika perpajakan. Ya, sementara masalahnya adalah masalah hukum, ya kan? Ya. Jadi tidak mungkin ada satu diskursus yang mendidik atau diskursus yang akhirnya bersifat ilmiah. Akhirnya masing-masing dengan arogansinya, di mana diatur akhirnya bahwa untuk pemeriksaan pajak itu akhirnya advokat tidak diizinkan masuk untuk sebagai kuasa hukum untuk pidananya ya. Padahal seharusnya
ya, tidak boleh ada yang membatasi kewenangan atau hak advokat untuk mendampingi kliennya sepanjang masih ada dalam jurisdiksi hukum Indonesia. Nah, itu Jangan ada negara dalam negara. betul. Nah, Gitu. kenapa yang bisa begitu, Bro? Itu apakah ada di undang-undang perpajakan itu sendiri yang tidak membolehkan seorang advokat menangani pidana perpajakan? Jadi menarik memang ya ketentuan perpajakan ini. Di situ ada diatur bahwa seseorang yang dianggap mengetahui tentang perpajakan itu adalah orang yang mempunyai kualifikasi tertentu, umpamanya sarjana pajak, sarjana akuntansi, atau setidaknya memiliki sertifikat brevet ya. Oke. Jadi dalam konteks perpajakan tidak berlaku apa yang disebut dengan teori fiksi bahwa setiap orang dianggap tahu tentang peraturan perundang-undangan kalau diumumkan di berita negara kan, Iya, teori iya. fiksi. Ya, Nah sementara di pajak ada suatu ya ketentuan. asas yang bertolak belakang dengan asas teori fiksi itu. Jadi seorang dianggap tahu tentang aturan perpajakan kalau punya kualifikasi tertentu. Ini dibuat untuk gap buat supaya nggak bisa masuk advokat di situ. Ya. Tetapi kalau kita lihat judul daripada penegakan hukum, sekarang yang mau dicari dalam proses ya dalam pemilihan pajak itu apa yang mau dicari? Iya, iya. Keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan, atau hanya sekedar karena konstitusi mengatur bahwa bersifat memaksa hanya sekedar mendapat pemasukan terhadap negara. Kalau pemasukan itu tidak diberikan secara sukarela, hanya ketidakmampuan daripada wajib pajak menghitung kesalahannya kan, Oke. berarti sudah ada ketidakadilan di situ. Iya, iya. Dan harusnya advokat diperbolehkan masuk. Nah, Iya kan? iya. Akibatnya apa yang terjadi? Akhirnya ini menjadi bisa ruang yang dalam tanda kutip ya. Ruang artinya yang bisa menjadi transaksional. Walaupun kita lihat sekarang memang agak mulai menipis, artinya berkurang upaya-upaya seperti itu karena di surveillance terus oleh KPK ini Perpajakan. perpajakan. Oh, oke, oke. Tapi masih bisa terjadi kalau umpamanya orang-orang tersebut punya high level kontak kan, punya kontak tingkat tinggi. Iya, kan? iya. Jadi yang tidak, kalau kayak saya mungkin harus dari bawah, kalau dia langsung atas ya. Langsung atas bisa lolos, ya kan? Oke, Tetapi oke. kalau yang bawa kerucu-kerucu pengusahanya itu main, kan itu tidak adil, tidak menciptakan keadilan. Iya, iya. Nah seandainya advokat ya dilibatkan dalam proses-proses seperti itu kan, setidaknya kita harus mengakui bahwa proses itu dilakukan secara bermartabat ya. Iya, Ada iya. due process of law sesuai dengan KUHP kan. Iya, iya. Itu yang kita harapkan. Jadi bukan hanya sekedar menciptakan target supaya ada pemasukan untuk negara, tapi bagaimana uang itu masuk kan itu harus jadi problema yang harus kita selesaikan secara ilmiah kan. Betul, betul. Bukan, iya kan? Betul. Negara tidak boleh hanya sekedar seperti tukang copet begitu kan, yang Iya, penting iya. ada pemasukan, Iya. iya kan? Negara harus terhormat, iya kan? Kalau di politik hukum, karena bro kan ngajar juga itu politik hukum. Iya, Janganlah negara seperti penjaga malam. Ada Betul. teori hukumnya ada itu dibilang. betul. Kan begitu. Nah, artinya seperti tadi kata bro itu, ya jangan pula dalam negara ini ada peraturan yang membatasi kewenangan dari advokat untuk menangani satu tindak pidana ya. Persis. Karena justru kehadiran advokat itu kan, yang dibela kan hak-haknya, Betul, bukan perbuatan salahnya. betul, betul. Jadi yang diharapkan adalah antara katakanlah sanksi dengan perbuatan supaya presisi dia. Ya, Jangan sampai sanksi lebih besar dari perbuatan. Itu kan kehadiran advokat itu kan diperlukan di situ. ya, ya, Bukan menjadi dokter dia, ya kan? ya. Tetapi dia harus memastikan bahwa hukum harus ditegakkan secara seimbang, setimpal kan? Ya. Itu yang kita harapkan terhadap pemerintah. Cuman kelemahannya yang kita lihat yang menjadi masukan kepada negara ini adalah di dalam politik hukumnya. Kalau kita lihat dalam perjalanan politik hukum kita, ya kemungkinan karena bersifat tataran ilmiah,
pemerintah kurang orang yang dapat memberi argumentasi yang bersifat saintis gitu. Oke. Sehingga akhirnya dia main di seperti penjaga malam dia. Mhm. Kalau dia dibutuhkan dia nongol kalau lagi semua oke, tapi kalau umpamanya semua nggak oke dia ngumpet dia. Iya, iya. Dan dia itu penjaga malam kan gitu Betul, kan. itu teori hukum. Benar. Jadi Betul. akhirnya ketika ada masyarakat yang memprotes tentang kebijakan tertentu, dia bilang, tuntut aja di Mahkamah Konstitusi. Iya. Nah itu mah bukan orang pendidikan begitu. Betul, betul. Kalau setiap orang ada masalah disuruh bertanding di ring, Iya, iya. kita ini orang bersekolah, ya kan, justru supaya bisa selesaikan persoalan dalam tataran filosofis kan. Iya, iya. Sambil minum kopi dengan pemerintah, dengan pejabat, tapi ada solusi yang tercipta. Iya, iya. Kalau umpamanya harus di Mahkamah Konstitusi diselesaikan, buat apa dikeluarkan anggaran sampai begitu besar untuk Membuat membuat undang-undang. suatu- Iya, Iya, betul, gitu betul. ya. Jadi artinya tempatkanlah orang-orang yang memang paham tentang bagaimana membuat aturan yang bisa ya dipatuhi masyarakat. Ah, iya. Bukan soal bagaimana mengetiknya. Oh ini cocok nih, bagus nih, taruh ini. Bagi dia, Iya, bagi iya. pemerintah, Iya, bagi masyarakat ya kan, iya, iya. gitu. Atau setidaknya bisa dijelaskan gitu kan. Mhm. Apalagi dengan era sekarang kan, ya tidak sulit untuk memberikan bagaimana kita menginformasikan suatu produk perundang-undangan Mhm. ya kepada pemerintah. Tetapi yang saya paling kritisi sebenarnya ya, kalau kita katakan hukum itu sebuah sistem ya, Oke. maka kalau betapa banyaknya anggaran yang dikeluarkan untuk struktur ya, Mhm. karena seperti Lawrence Friedman bilang kan bahwa sistem itu ada 3 kan, Iya, struktur ya, substansi, struktur sama culture ya. culture. Gitu. Untuk struktur berapa banyak uang kita habiskan membangun gedung, membangun sarana prasarana gitu ya, Mhm. dalam bagaimana untuk menegakkan hukum. Mhm. Untuk culture juga betapa banyak kita keluarkan biaya Mhm. ya untuk bagaimana melakukan pendidikan terhadap aparat ya, seperti tadi di masalah perpajakan ya, Iya, ada iya. training Iya. segala macam kan, uang begitu banyak kita habiskan. Tetapi untuk substansi coba, Malah kita nggak ini ya. iya, kalau umpamanya membangun satu gedung aja untuk triliunan bisa keluar kan, Iya. gedung-gedung pemerintahan Betul, triliunan. betul. Sekarang ketika ada masalah-masalah tentang pasal-pasal tertentu, ya, itu pembicaranya paling dibayar berapa sih? Iya kan? Untuk substansi, ya, dikasihlah honor pada 2 juta, 3 juta, iya kan? Iya. Tidak ada. Jadi bagaimana mungkin ada keluar ide-ide yang cemerlang untuk bangsa ini kalau ahli-ahlinya, Mhm. ya, tidak didudukkan dalam posisi yang benar. Padahal itu menjadi pondasi hukum di Indonesia ya. Betul. Itu permasalahan yang terjadi kan. Jadi dia pikir karena sekedar kata-kata doang yang keluar ini, kan cuma keluar kata-kata lu, cukuplah 5 juta kan. Mana Nanti bisa. minum teh botol nanti kalau pulang habis seminar katanya kan. Dia lupa kalau dia bikin jurnal aja berapa US dollar dia harus keluar. Iya, betul. Jurnal loh itu. Betul. Bisa ribuan US dollar dia Iya. keluar ke para pemikir-pemikir itu kan. Iya. Nah, ini menjadi masukan kepada pemerintah menurut saya. Hmm. Dari sudut advokat ini, Iya. dari sudut penegakan hukum gitu ya. Jangan sampai artinya antara yang ideal dengan yang empiris, yang tataran kenyataan itu jauh. Iya. Dan kalau negara membiarkan umpamanya tataran yang dasolen dengan dasen itu semakin jauh, itu sebuah kejahatan loh. Mhm. Buat apa menjadi pemimpin kalau hanya sekedar petantang tenteng, kira-kira Iya, gitu maksud betul, saya kan? Betul, setuju. Iya kan? Iya. Nanti kalau Anda sudah tidak ada lagi duduk di situ, Mhm. ya. Terus tiba-tiba chaos begitu. Iya, Di mana rasa tanggung jawab ada sebagai pernah menjadi pemimpin? betul. Iya kan? Iya, Itu iya. yang jadi kita khawatirkan sebenarnya terhadap nanti pada akhirnya kepada generasi yang akan datang, ya kan? Iya. Kita tidak mengedukasi ya sebagai pejabat itu. Cuman saya lihat perhatikan ketika kemarin kita melakukan seminar dengan Komisi 3, Mhm. kebetulan salah satu pembicaranya Arteria Dahlan sama Prof. Edi Syarif ya. Mhm. Saya juga menjadi pembicara di beberapa tempat dengan Pak Prof. Edi.
Nah, yang figur-figur seperti ini memang kita harapkan adalah figur yang mendengar gitu ya. Oke. Kalau udah jadi pejabat itu, oh, Harus lebih baik harus mendengar ya. banyak mendengar. Iya, Karena apa? Dia udah di singgasananya dia. betul betul. Gitu. Tidak perlu lagi dia berbicara. Betul betul. Karena tidak ada lagi yang diperjuangkan. Iya, Dia udah iya. di atas dia. Betul betul. Iya kan? Harus kuping harus lebar. Betul. Cuman akhirnya ketika kemarin bermasalah tentang advokat curang itu, dan kita katakan, dari mana Anda tahu ada advokat curang? Kan? Nah, sebentar nih. Waduh, nih belum apa udah di ini yang di luar sana nanti nih. Wah, ini ngeri juga nih kan gitu. Iya. Ini pertanyaan saya belum dijawab nih, Bro. Iya. Tentang Apa itu? tadi masalah pajak itu, di mana letaknya seorang advokat bisa dikriminalisasi dalam peradilan pajak? Ini dulu, Bro. Iya. Baru nanti kita bahas yang apa, Bro. Jadi begini, ada dalam pasal-pasal tertentu advokat bisa ketiban sialnya. Karena Ketiban di situ sial. diatur begini. Contohnya dalam pasal 39A gitu ya, diatur di situ. Seorang yang melakukan atau menerbitkan suatu faktur yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya ya. Istilah di pajak itu TBTS ya, tidak berdasarkan transaksi sebenarnya. Atau kalau di dalam pidana umumnya itu sebenarnya faktur fiktif dia. Cuman disebut fiktif enggak karena memang ini ada sesuatu yang dia kali saja sehingga menjadi delik pajak kan, jadi delik pajak. Sebenarnya kalau dia akan dibilang kan belum tentu, artinya bisa aja orang yang membuat laporan pajak itu tidak mengerti. Tidak mengerti. Di situ yang saya bilang tadi tentang penjaga malam itu, Nah, dia hanya ngintip kalau orang salah, tidak mengedukasi kan. oke. Nah, disitulah harusnya masuk advokat. Ya, ya. Tetapi di pasal penjelasannya, jadi ketika dibilang bahwa yang buat itu dan yang memakai dan termasuk yang membantu. Ya, di penjelasannya yang membantu di situ disebut Waduh. bahwa di situ termasuk konsultan pajaknya, penasihat hukumnya, notarisnya dan siapa saja. Aha, aha. Padahal kita tahu advokat itu punya hak imunitas kan. Betul, betul. Bagaimana mungkin suatu undang-undang yang sekarang udah harmonisasi peraturan perpajakan menderogasi undang-undang pajak, undang-undang advokat. Oh, bukan. Iya kan? Iya, iya. Kan itu dalam tataran yang Sama, setingkat sejajar. kan? Iya. Iya. Jadi ini berbahaya terhadap profesi advokat walaupun sampai sekarang itu hanya baru dicoba terhadap beberapa orang kan. Oh, Ada beberapa kasus teman-teman yang mengalami kriminalisasi. intimidasi dulu, Waduh. baru dicoba dikriminalisasi. Akhirnya diuji di Mahkamah Konstitusi Oke. bahwa memang akhirnya diterima ya. Jadi advokat bisa ya. Tetapi dalam tataran prakteknya putusan MK tersebut Tidak dilaksanakan. masih Sampingkan. disampingkan. Wow. Tetap kembali yang teori tadi, setiap orang dianggap tahu peraturan perpajakan kalau memiliki kualifikasi. Wah. Iya kan? Aha. Kan ini sebenarnya sekarang kita mau cari apa sih? Iya kan? Padahal udah jelas di aturannya disebut pidana pajak adalah ultimum remedium. Kan? Artinya sepanjang orang itu mau ya membenahi atau membetulkan kesalahannya, ya, maka pidana menjadi dikebelakangkan kan. Betul, betul. Nah, tuh yang ngerti tentang ultimum remedium kan nggak wajib pajaknya, Ya, tetapi advokatnya. Kan? advokat, ya. Mana ada orang tahu apa itu ultimum remedium dalam advokat? Artinya dalam tataran services ya, Ya. pelayanan, Ya, ya. jasa yang diberikan kan gitu. Nah, kalau ada orang yang memahami seperti itu, kenapa tidak diperbolehkan hadir untuk mendampingi kliennya kan? Itu kan big question kan? Betul, betul, betul. Bukan big question terhadap orang per orang, tetapi dalam politik hukum perpajakan kita, iya kan? Ya, ya. Ketidakmampuan untuk berargumentasi, akhirnya solusinya apa? Dibikin barrier kan gitu, di portal, ya, dibikin jadi portal. Iya, iya. Padahal hanya karena nggak bisa menjelaskan kan? Tidak bisa berargumen dia. Tidak bisa berkomentar. Padahal argumentasi adalah salah satu cara beradab untuk menyelesaikan persoalan kan? Nah, Bila perlu berpantun jenaka, iya. persoalan selesai kan? Iya, iya. Kan tidak harus cabut-cabut pedang Betul, kan? betul, betul. Itu maksud saya yang harus ke depan di politik hukum, pembangunan hukum di Indonesia ini harus dibuat bertahan lama. Iya, iya.
Jangan hari ini Dibuat? positifkan, Aha. dibuat, besok di-MK kan langsung rontok dia. Iya, iya. Iya kan? Terus yang membuat itu tetap santai-santainya dia mancing di laut dia kan. Nah, kayak nggak ada Memang- salah ya. Iya. Iya kan? Yang terjadi di Republik ini seperti itu ya. Ada kesannya begitu. Mhm. Karena memang tidak ada yang mengatur atau tidak membuat suatu badan yang benar-benar prima untuk itu ya. Iya, iya. Qualified maksud Iya. saya. Jadi semua normatif. Tapi Ya. kan kalau nggak salah saya bro, itu ada dalam pembuatan undang-undang kan ada naskah akademis. Apakah nggak dimasukkan itu naskah akademis dari para praktisi dan Nah, akademisi? kemarin salah satu yang kritisi gitu ya. Ketika pasal 282 tentang avokat curang itu mau dimasukkan dalam RUKHP, yang kita tanya, dari mana Anda tahu ada avokat curang? Nah, ini udah masuk nih. Iya kan? Iya, betul. Nah, pertanyaan dari mana Anda tahu bahwasanya ada avokat curang? Kan kalau ada kesimpulan bahwa ada avokat curang, Aha, tentu kan harus ada data. betul. Data itu harus literatur, Betul. bukan data yang bersifat yang konon katanya ada avokat curang, nggak begitu. Iya, Kalau betul. membuat peraturan perundang-undangan, Betul, betul. kan di naskah akademis itu kan ada diatur metodologinya apa, Betul. pembuatan naskah. Ditulis di situ metodologinya juridis normatif kan. Betul. Nah juridis normatif itu kan library research. Ya, Berarti data utama itu adalah buku dan sumber-sumber lain. Kan? sumber-sumber Nah, lain. saya mau tanya, buku mana yang ada menulis ada avokat curang? Betul. Nggak ada, nggak ada. Akhirnya setelah kita telusuri di naskah akademis daripada RUKHP itu nggak ada satupun Mhm. rujukan di situ di daftar pustakanya ada buku tentang avokat. Aduh. Bahkan yang dikutip dari undangan avokat itu, jadi kalau kita baca naskah akademisnya cuma satu kata di situ Mhm. ada bunyi avokat, tapi di kesimpulannya bisa berapa pasal. Wow. Itu yang saya bilang irrelevant conclusion, Mhm. konklusi yang tidak relevan. Mhm. Jadi dibuat suatu kesimpulan, tapi dari sumber yang untuk lain, tapi disimpulkan untuk lain pula kan gitu. Itu yang kita sebut dengan falasi ya. Secara pemikiran, kalau dalam berlogika hukumnya kita sebut sesat, falasi, Ya, ya. irrelevant conclusion. Cuma menarik kemarin itu, pemerintah mendengar itu, Oke. mereka cukup fair ya. Memang begitulah sebenarnya kalau para ahli itu. Mhm. Bukan soal berdebat kusirnya kan. Ya, ya. Tapi kalau relevan, wah ini relevan nih. Karena kita kan ingin membuat KUHP yang abadi. Betul. Yang Nggak berlaku. diuji di mana? Tak perlu diuji lagi. Iya. Kita membuat KUHP yang baru, yang benar-benar produk bangsa Indonesia. Iya. Dan dipatuhi orang bangsa Indonesia. Bukan dilawan-lawan kan gitu. Betul. Nah, kemarin dari Prof. Edi itu, berterima kasih sekali ketika kita sampaikan begitu ya. Oke. Wah terima kasih katanya. Karena memang kadang-kadang kan hal-hal yang sepele begini kan bisa terlupakan. Ya. Betul, betul. Padahal yang sepele ini, kita kalau mau membangun gedung 20 tingkat, pondasinya harus kuat menampung 20 tingkat. Iya. Menampung 30 tingkat, harus 30 tingkat. Iya. Jadi begitu kita tanya pondasinya buat berapa tingkat kau buat ini gedung. Mhm. Ternyata di situ tidak ada menyangkut avokat curang. Kenapa di ujung kok ada Avokat curang. avokat curang? Ah, Kalau gitu robohkan ini karena di sini nggak ada kan gitu. betul. Dan betul. pemerintah melihat, oh ini relevan Mhm. bahwa tidak hanya avokat yang curang kan. Iya, iya. Dalam sistem itu kan ada jaksa, Jaksa, hakim, polisi. polisi. Iya. Nah, Dan semua ini punya kode etik ini. betul. Nah, Dan- kenapa hanya avokat doang yang dinyatakan? Betul, gitu. Kan begitu. Ini adalah kekeliruan yang paling mendasar. Mhm. Bayangkan kalau avokat kemarin tidak peduli dengan pasal itu kan. Iya. Bayangkan kalau organisasi avokat kemarin tidak benar-benar ikut melawan. Iya. Kasihan yang avokat-avokat yang di desa. Betul. Udah tiap bulan, tiap tahun dia bayar-bayar iuran gitu ya. Mhm, mhm. Sementara dia dapat perkara cuma per dewa. Ya. Iya, iya. Terus begitu dia melakukan jasanya gitu ya. Mhm. Langsung Dikriminalisasi. dikriminalisasi avokat curang. Iya, iya. Selesai. Ya. Hmm. Akhirnya apa? Udah bagus bertani dia kan. Iya, iya. Iya kan? Petani juga mulia tuh. Betul. Buruh Nah, juga mulia. ini para pendengar channel YouTube Fernando DiCaprio ya. Hari ini yang luar biasa ya. Ternyata beliau itu yang membahas
tentang adanya pasal dari RUU KUHP yang mengkriminalisasi avokat, ya. Yang saya dengar dari beliau sudah di take down, ya. Sudah di take down. Nah, Ya. ini kepada para avokat di seluruh Indonesia yang menonton channel ini, ya, kita mengapresiasi ya kepada bro saya nih, Dr. Mangharanap Sirait. Luar biasa. Ya, karena banyak juga nih bro saya dengar di luar sana yang mengaku-ngaku dari organisasi avokat, ya, bahwasanya gara-gara mereka katanya di take down. Ya kan, ada tuh. Jadi ini saya langsung mendengar dari orangnya. Beliau adalah ketua bidang apa bro? Ketua bidang PKPA di Peradi. Nah, Suara ketua Avokat- bidang Suara Avokat PKPA Indonesia. di Peradi Suara Avokat Indonesia. Yang ketua umumnya Bapak Junifer Girsang. Ya. Ya, jadi ada yang bilang bahwasanya karena dia dan ternyata saya udah ketemu sama orangnya, ya. Beliau yang memperjuangkan untuk di take down pasal kriminalisasi terhadap avokat. Nanti saya minta juga kepada Bang Junifer, Dua Junifer gitu. Bang Ya. Junifer Karena untuk beliau salah satu yang berkenan. berkeras sekali untuk ini harus dicabut ini tentang pasal kriminalisasi avokat. Nah, nanti saya minta sama Bang Junifer. Halo Bang Junifer, saya juga. Ini saya minta abang untuk mau berkenan menjadi narasumber di channel YouTube saya, Bang. Ini ternyata bro saya ini. Yang ini, yang menjadi ahli di kemarin di Komisi 3 ya, bro ya? Dengan Komisi 3, dengan ada juga dengan KSP ya. Kantor Staf Presiden. Ya, kantor staf presiden. Itu tanggal 18 di kantor staf presiden. Terus tanggal 19 dengan Wamenkumham sama Komisi 3. Oke. Iya. Nah, itu bro, gua mau tanya nih bro. Tadi tertarik banget. Ya kan masalahnya yang tadi kita bincang-bincang sebelum kita mulai acara ini, yang sering dikriminalkan itu kan avokat. Iya. Padahal dalam sistem peradilan bro, antara avokat, polisi, jaksa, dan hakim, ini nggak bisa dilepaskan. Karena tanpa avokat, berarti peradilan itu sia-sia. Iya. Kan begitu. Itu kalau tanpa avokat itu sama dengan peradilan yang otoriter. Iya. Ya bro ya. Itu mungkin zaman-zaman Orde Baru lah. Bahala, kan Iya. begitu. Nah, kalau sudah kita ketahui bahwa sistem hukum dan peradilan itu yang empat ini, caturwangsa ini tidak bisa dipisahkan, kenapa hanya avokat yang dikriminalisasi? Kenapa? Kalau misalnya penegak hukum lain, misal polisi tidak main mata atau tidak meminta sesuatu, atau jaksa atau hakim tidak, ini kan nggak mungkin avokat ini berbuat demikian. Gimana tuh bro? Betul. Jadi ada kekurangan pahaman daripada rekan penegak hukum lain. Oke. Mereka lupa bahwa avokat itu adalah bersifat mandiri dia. Oke. Jadi setiap orang itu mandiri dia, dan di dalam dirinya itu ada sekitar 4 apa 5 fungsi yang dia punyai. Pertama, dia sebenarnya the representative of the client. Oke. Jadi avokat itu ada representasi dari klien. Kliennya ya. Yang kedua, dia juga sebagai consulting. Ya. Consulting, dia harus menyampaikan kedudukan kliennya di mata hukum seperti apa. Ya. Jadi tidak boleh avokat jadi kompor gas, lawan aja. Iya, Bisa iya. gitu. Nggak Dia bisa kasih kompor tahu. lah ya. Ya, Karena kalau jual kompor cuma di cawang bro. cuma di cawang. Ya, Ya kan ada Itu situ pun- cawang kompor. betul. Padahal itu pun udah mau dibangun tuh Iya. sekarang. Jadi dia harus bertanggung jawab mendudukan itu. Artinya kalau kliennya ngutang, Iya. lu bayarlah. Betul. Karena di situ ada asas fakta unsur panda, Iya. ya, dan nilai asas ini ada bersifat teologis nih, Oke. ya, bukan hanya di dalam Tatanan ini doang ya. tatapan surgawi juga Betul, masuk betul, nih. Kalau berjanji harus tepati, Betul. itu ada tatanan surgawi. Oke. Ya. Jadi harus dilakukan. Yang ketiga, dia juga sebagai negosiator, Oke. ya, negosiator. Kemudian juga avokat sebagai orator, ya. Kemudian juga menjadi avokat juga kalkulator, Iya, ya, karena dia dalam kasus-kasus pilot kan dia ngitung semua Betul, betul. kliennya punya kerugian.
komplitnya Aha. jasa yang ada di advokat. Advokat. Nah, ya. ketika advokat jadi orator, bagian dari tugas yang diberikan oleh klien, Iya. dianggap rekan penegak hukum lain itu sebagai suatu Kompetitor. kompetitif atau tidak berdasar hukum. Oke. Padahal di surat kuasa pun itu Ada sudah tertulis. melekat. Ya. Ya. Dan advokat mula-mula seperti Cicero ya, Oke. itu disebut nobile juga karena antara otak dengan mulut itu sinkron dia. Harus sejalan. Sejalan Iya, dia. Dia bisa tahu undang-undang, Ya. dia tahu hukum acara, dan dia ngerti ngomong. Iya, iya. Iya kan? Iya. Dan bisa meyakinkan orang. Kalau dalam sistem Amerika ya, Ya. pengadilan di Amerika, itu advokat harus orator dia. Betul. Saya baru dikenali sebagai American style. Iya, Di pengadilan, saya tuh nggak mau diam. iya. Kalau sistem peradilan kita kan di Indonesia tuh cuman advokat Betul. diam, duduk Iya. saja kan. Kalau saya bro, saya beberapa menangani perkara, itu tahu-tahu semua teman saya tahu. Betul. Jadi ketika ada tindak pidana yang disangkakan kepada klien saya, dia sebagai terdakwa, saya akan rekonstruksi ulang. Betul, betul. Rekonstruksi ulang. Saya bikin bagaimana Amerika membangun sistem peradilannya yang memang membuat fakta itu terbuka. Betul, betul. Karena- Mengungkap. Mengungkap. Karena kita kan mengandung azas kebenaran di fakta persidangan. Nah, kalau tidak bisa dibuka di persidangan, loh, bagaimana kita menggali kebenaran itu? Betul. Nah, waktu itu waktu saya mau rekonstruksi ulang di depan persidangan, hakim mengatakan nggak boleh. Nah, Lalu saya bilang, loh, kalau nggak boleh saya merekonstruksi ulang terhadap tindak pidana yang dituduhkan kepada klien saya sebagai terdakwa, gimana kita mengungkapkan kebenaran di depan persidangan? sebenarnya betul. Nah, akhirnya saya bilang, kalau majelis hakim tidak memberikan kesempatan kepada saya, majelis hakim contempt of court, saya bilang. Iya. Nah, ini yang saya tanyakan sama bro. Kalau misalnya hanya pengacara doang, advokat doang, yang dikriminalisasi, sementara sistem ini sudah berjalan, itu gimana bro? Kenapa nggak bro meminta, kalau misalnya polisi juga harus bertanggung jawab? Itu ada nggak di pasal RUU KUHP itu? Terhadap itu? Tadinya kita mau meminta seperti itu, tapi kan nggak etis kalau rumah tangga orang lain kita Campurin. campurin. Oke. Udah rumah tangga advokat aja kita campurin. Oke. Jangan dikriminalisasi. Aha. Karena tujuan advokat kan itu kan mempengaruhi bagaimana hakim itu ya menerima argumentasinya. Betul. Jadi jangan mempengaruhi itu dibuat jadi sebuah kesalahan. Kesalahan. Iya kan? Iya, iya. Kalau mempengaruhi dibuat jadi kesalahan, buat apa orang sekolah tinggi-tinggi? Betul. Iya kan? Betul. Buat apa? Nanti akhirnya orang jadi adu bodoh, iya kan? Karena kalau umpamanya bisa meyakinkan hakim, bisa dikriminalisasi bahwa itu adalah suatu perbuatan curang, kan gitu. Iya, iya, iya. Harus definisinya kan terlalu luas itu. Betul, betul. Maka karena terlalu luas, sebaiknya take down. Iya, iya. Dan memang pas. Jadi kalau di Amerika itu kan ada namanya ada forum tertentu umpamanya untuk cross examination ya. Iya. Jadi di situ para pihak Sistem juri kan di Amerika. sistem juri Aha. dan itu yang sebenarnya yang paling saya sesalkan dalam tindak pidana korupsi kita. Oke. Contohnya ini Mhm. bahwa Mahkamah Agung atau hakim Oke. tetap ya tidak terikat dengan putusan MK yang membatalkan sifat melawan hukum material itu. Oke. Kalau itu mau dipakai, ya harus ada juri, Mhm. Betul, betul. iya kan? Betul. Sehingga ada pihak yang menyidangkan fakta Iya. juri ini kan. Iya, iya. Guilty or not guilty itu harus juri yang Betul, ngomong. betul. Jadi jangan juga hakim yang punya pasal, Aha. ya dia juga yang menguji fakta Iya. untuk tindak pidana korupsi ya. Iya, iya. Sepanjang menyangkut sifat melawan hukum material, Iya. itu harus ada juri kalau mau, umpamanya itu mau ditegakkan. Iya. Kalau enggak, pertama keterbatasan daripada fisik daripada hakim kan, Iya. yang mengadili begitu rumit, Banyaknya peradilan. iya kan? Hukum yang kasusnya dipegangnya. Hanya mau nggak mau tolak aja ya kan, padahal dia tolak karena bisa aja dia malas baca. Malas baca, misal banyak problem. Problem. Belum Belum lagi nggak ada yang pendekatan kan. Iya. Terus belum lagi dilihat pengacaranya ini banyak kali kayaknya. Iya. Buka lain aja nih. Iya, iya, iya. Kalau pengacaranya dilihatnya
pakaian nggak kayak bro ini keren-keren, dikalahin nggak dibaca. Kan gitu. Betul. Nah, kalau kalau pengacara kayak bro ini pakai jas ya kan, dilihat wah ini atas bawah nih sekali jalan ini puluhan juta kan gitu. Ya Ya, kan? sebenarnya kalau soal kostum itu kan karena kita mengapresiasi ini klien ya. Aha. Iya. Jadi rakyat itu kan senang kalau dihormati ya. Iya, Artinya ke kliennya. Aha. Sebenarnya kalau di pengadilan memperbolehkan kita pakai celana pendek sidang, ya Hmm. celana pendek aja kita, ya. Kan lebih simpel kan? Iya, iya, Terus iya. duitnya sama dapatnya. Iya, iya, iya. Iya kan? Aha. Ya, cuman karena ada diatur kostum ya, Aha. mau nggak mau memang kita sebagai profesi yang officium nobile ya kita harus ya jaga-jaga Iya. setelan itu. Nggak, Tuntutan lah itu. Iya, tapi maksud saya gini bro, yang tadi terkait dengan tadi bro bilang kan Kak Hakim itu ya memutuskan perkara melihat-lihat advokatnya. Iya. Kalau kayak bro nih diperhitungkan sama Hakim, wah ini harus baca nih. Ini bahaya nih, berarti jaringan dia kuat. Nanti jangan-jangan kalau nggak perhitungan bahaya kan gitu. Tapi kalau yang datang dilihatnya nangani kasus itu apa hanya berpakaian biasa-biasa aja, waduh udahlah. Kayak kata bro, udah kesampingin aja lah, tolak. Nah itu yang kita nggak harapkan. Kita mau saintis semua, kita mau ilmiah semua ya. Iya, iya. Kita ingin melihat bahwa hakim-hakim yang mulia itu benar-benar saintis gitu Betul, ya. betul. Terus juga karena memang eranya udah begitu. Iya, Kita nggak mungkin lagi mundur ya. iya. Tapi kita melihat bahwa sistem itu harus dibangun mengikuti teknologi yang sudah ada kan. Iya. Karena memang hakim itu adalah agen perubahan katanya. Betul. Agent of change. Ya. Betul. Agent of change itu tidak hanya berkekuatan di palunya. Ya. Tapi bagaimana putusan itu memenuhi rasa keadilan di masyarakat. Betul. Itulah baru namanya hakim seperti harapan dari Presiden Roosevelt di Amerika. Berikan saya seorang hakim yang jujur. Apabila eksekutif dan legislatif tidak jujur, tapi seorang hakim jujur, maka perjalanan roda dari pemerintahan itu bisa berjalan dengan baik. Ya. Begitu loh, Luar bro. biasa. Ya, jadi itu memang harapan dari seluruh pencari keadilan terhadap sistem peradilan di Indonesia. Ya, bro, ini bincang-bincang sangat menarik. Gua Ya, mau lu nanti untuk kesempatan lain jadi narasumber lagi, bro. Oke aja. Kan Bang. begitu, bro. Kita Ini ini kan si matupang ya. Siang malam tunggu panggilan. Siap. Ya, advokat itu begitu loh. siap, ya. siap, siap. Terhadap saudara-saudara saya Simatupang karena tulang saya itu Oh Simatupang. iya. Tapi advokat begitu. Ya, ya. Nah, Anytime. nah itu jadi saya masih berharap bro saya ini mau berkenan menjadi narasumber di topik-topik yang lain karena luar biasa nih memberikan masukan-masukan kepada masyarakat. Apalagi dia adalah salah satu tim ya yang men-take down pasal tentang kriminalisasi terhadap advokat. Ya luar biasa banget, bro. Apa yang bro bisa kasih masukan terhadap channel YouTube ini, bro? Biar channel YouTube ini semakin berkembang, bro. Saya lihat ini memang channel yang ditunggu masyarakat ya. Siap. Karena selama ini masyarakat untuk mendapat pencerahan itu harus keluar uang banyak. Oke. Ya. Mhm. Dengan adanya YouTube channel ini dari Fernando DiCaprio. Leonardo DiCaprio ini, maka masyarakat akan mendapat informasi langsung dari sumbernya. Siap. Jadi seperti orang minum dari mata air gitu. Oke. Ya, dia tidak perlu. Kalaupun dia nggak punya apa, dia tinggal bisa ke tempat-tempat yang ada internet free kan, Oke. maka dia akan mendapat informasi yang berkualitas. Oke. Gitu. Jadi ya ini justru saya sarankan semakin ditingkatkan gitu ya. Mhm. Bagaimana ini bisa mencerahkan ya sampai ke pelosok-pelosok. Oke. Jadi maju terus. Siap. Inilah yang memang sebagai partisipasi dari advokat dalam rangka turut mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, Kan? ini bahasa yang luar Ya. biasa nih. Itu ya menurut saya. Iya, iya. Gitu. Karena memang di channel kita nih, bro, nggak ada hoak-hoakan.
saya panggil kayak bro nih, memang memberikan edukasi berdasarkan pengalaman dan literatur. Iya. Kan begitu. Yang lain-lain juga begitu, dia pengalaman dia. Jadi nggak kayak channel lain kan gosip-gosip dibahas tentang apa itu kan begitu. Iya, betul. Nah, itu memang itu salah satu cara untuk melawan hoax gitu ya. iya, iya. Salah satunya ya seperti ini. Iya. Saya punya tulisan baru mau terbit bulan depan itu di jurnal internasional ya. Oke. Dari Scopus. Salah satu yang tulisan saya tentang itu. Saya memberi masukan terhadap bagaimana secara global ya ada kebijakan khusus untuk mencegah apa yang disebut dengan informasi palsu, bom box gitu ya. Di Indonesia itu mah sangat permisif sekali. Iya, iya, iya. Kalau umpamanya belum ada korban ya, itu hanya dengan materai 10.000 teken surat pernyataan tidak melakukan lagi, udah selesai persoalan. Iya, iya, iya. Ya, akhirnya apa yang terjadi? Tiap hari terjadi. Sementara kalau di beberapa negara contohnya di Amerika, itu dihukum sampai selesai. Iya, iya. Ada yang sampai berapa bulan, 15 bulan, terus bayar sanksi gitu ya. Iya. Akibatnya apa? Kejahatan-kejahatan yang bersifat informasi boom hoax begitu, akhirnya makin berkurang. Makin berkurang. Iya kan? Iya, betul. Sementara kalau di kita itu sudah kayak mendarah daging. Mendarah daging. Kalau nggak hoax, nggak seksi. Nggak katanya. seksi. Iya kan? Padahal dia lupa ya, rekam jejak seseorang itu ya, itu dilihat dari medsosnya ya. Betul, betul. Bahaya. Betul. Dan pertanggungjawabannya ya bukan hanya di dunia. Dunia. Ya. Surga dunia itu. Betul, di akhirat ya. Nah, cuman kan harus ada cara melawannya. Gimana? Leonardo DiCaprio YouTube. Siap. Siap gitu kan? Siap. Itu salah satu Oke, caranya. oke. Jangan cuma hanya sekedar dreaming gitu ya. Siap, siap. Action dong. Siap, Ya. siap. Itu bro. Oke, Ya. thank you bro. Jadi Ya. di akhir sesi saya akan membagikan quote untuk para penonton channel YouTube Fernando DiCaprio. Saya menyesuaikan quote saya itu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh narasumber saya. Narasumber saya hari ini tadi juga berbicara tentang seorang advokat Cicero ya. Cicero. Itu sangat terkenal itu. Bahkan teman saya ada namanya Cicero. Ada teman saya namanya Ada Cicero, ya? ada. Ya, jadi Yakin saya pasti punya teman. iya. Nah, jadi sesuai dengan tema yang dibawa oleh bro saya, Dr. Mangaranap Sirait. Ya, saya akan membagikan quote. Jadi kalau misalnya para penonton channel YouTube mau bro saya ini jadi narasumber lagi, tulis di kolom komen. Lalu kalau misalnya ada kasus pajak, boleh juga biar saya ini kan bro saya ini mungkin menghandle kasus-kasus pajak di perusahaan para penonton saya ya. Oke, jadi saya akan bacakan quote-nya sesuai dengan yang dibawakan oleh bro saya. Dia bilang begini, pikiran terbuka dan mulut tertutup merupakan suatu kombinasi kebahagiaan. Tadi kata bro saya itu, antara ini dengan ini harus sejalan. Makanya dia bilang di sini, pikiran terbuka dan mulut tertutup merupakan suatu kombinasi kebahagiaan. Jadi pintar-pintarlah Anda kalau harus melakukan sesuatu, jangan hoax kayak kata bro saya. Oke bro, Oke. thank you banget ya bro. Udah di-invite di sini ya. Thank you bro. Maju Jadi terus, ya. mudah-mudahan kita sehat terus Ya. supaya kita masih bisa bertemu di sesi Amin. berikutnya, dan gua harap bro mau ini hadir di channel YouTube saya lagi bro. Ya bro ya. Anytime. Oke bro. Thank you bro. Terima kasih. Thank you.